Saya berada di tapak bekas sungai, Sungai Gohor. Sungai Gohor ini menjadi nama kampung yang bernama Kampung Gohor. Kampung Gohor ini tak jauh dari sisa sungai ini. Sungai ini ditutup Belanda sejak pembangunan tanggul di tempat saya berdiri. Tanggul yang dibangun Belanda pada tahun 1890. Sehingga dengan taktik membangun tanggul atau benteng sepanjang Sungai Wampu untuk kepentingan perkebunan Belanda, maka banyak sungai-sungai yang ada di Langkat, salah satunya Sungai Gohor, ditutup dan tidak lagi mengalir dari Sungai Batang Serangan ke Sungai Wampu. Sungai Gohor ini di peta lama Belanda dan di jejak peta satelit Google Map itu nampak masih ada jelas tapak bekas-bekas sungai yang menghubungkan sekarang Kampung Besilam yang berdiri pada 1893 menghubungkan ke Kampung Gohor ini yang lebih tua dari Kampung Besilam. Kampung Gohor ini dibangun sejak dibinanya galangan kapal di masa Tan Jabar pada tahun 1750. Di masa Kerajaan Langkat Lama berpindah dari kota datar Hamparan Perak ke kota dalam Secanggang. Disinilah tempat kerja Tan Jabar membangun dan membina kapal-kapal perang jongkong maupun kapal dagang Kerajaan Langkat Lama. Itu masih ada jejak sungai yang sekarang periode kedua setelah Belanda membangun tanggul dan menutup Sungai Gohor ini, muaranya Sungai Gohor dari Sungai Batang Serangan ke Sungai Wampu ini dengan dibangunnya tanggul untuk kepentingan perkebunan Belanda dan menutup jejak peradaban maritim Melayu di masa Republik juga sudah ditimbun. Tinggal sisa itu nampak terlihat masih sisanya, tapi di peta lama Belanda titik koordinatnya berada di sini. Dan jejak di Google Map juga berada di sini muaranya. Namun kita tidak dapat lagi membuktikan dengan pasti dan jelas ini adalah muaranya Sungai Gohor, tidak nampak. Karena dibangun tanggul oleh Belanda dan hilangnya kampung-kampung Melayu. Salah satunya adalah Kampung Gohor. Kampung Gohor itu berada di sana, di tempat nisan belimbing tadi, di pinggir Sungai Wampu, Kampung Gohor. Gohor ini bukan Johor. Gohor itu nama pohon Gohor yang buahnya kecil, berduri seperti durian, daunnya seperti rambutan. Nama ilmiahnya Paranephrylum macroleum. Itu adalah pohon Gohor. Nama Sungai Gohor ini berasal dari nama pokok Gohor. Pokok Gohor ini saat ini sudah sangat langka. Sudah sangat langka di sini. Artinya, nama Kampung Gohor itu juga diambil dari nama sungai yang merupakan nama pohon. Di sana, di tempat nisan belimbing tadi, itu ada satu perkampungan. Ada tapak rumah panggung yang kita jumpai tadi, dekat nisan belimbing. Kampung itu sudah lenyap. Dan ketika Belanda masuk ke Langkat, pada tahun 1865 setelah agresi militer Belanda menaklukkan dan mengasingkan Tan Matseh pada Oktober 1865, Belanda membuka perkebunannya di arah sana yang bernama Perkebunan Gohor Lama. Perkebunan Gohor Lama itu dibangunlah fasilitas-fasilitas Belanda seperti dekat dengan rel kereta api, jembatan kereta api yang ada di Pantai Gemi, kemudian stasiun Stabat, stasiun kereta api Stabat, kemudian kantor perkebunan, kemudian ada kita temukan tempat gudang minyak, gudang amunisi, dan juga pernah difungsikan mungkin sebagai penjara bawah tanah. Itu adalah Perkebunan Gohor. Perkebunan Gohor itu adalah hutan yang dibabat habis Belanda pada tahun 1870 dengan mendatangkan para kuli kontrak
ratusan ribu kuli kontrak ke sini, membabat habis hutan yang ada di Gor Lama menjadi perkebunan karet atau rambung. Ya, kenapa Belanda membangun tanggul ini? Dengki membunuh peradaban Melayu agar pelabuhan Belawan yang dia bangun tidak bisa disaingi dengan peradaban maritim Melayu Langkat yang pewarisah kerajaan Aru di sini. Kenapa Belanda membangun tanggul ini sejak 1890? Sebab Belanda pada 1870 di Cintaraja belum ada tanggul ini dibangun. 1870 masih memakai irigasi yang ada di Sungai Canggang, yang ada di Cintaraja, di perkebunan tembakaunya. Tetapi setelah Belanda tidak berhasil membangun kota pelabuhan yang bernama Holland, Belanda justru mematikan perkampungan-perkampungan Melayu, peradaban maritimnya, mengubah transportasi air ke transportasi darat yang dibangun Belanda, jalan-jalan darat, jalan-jalan perkebunan yang memaksa orang-orang Melayu, perkampungan-perkampungan Melayu untuk pindah dari tepi sungai ke jalan-jalan darat yang dirintis Belanda. Kota Holland, rencana kota Holland, kota Belanda yang di tepi Sungai Wampu ini, yang lokasinya dekat Payarengas dan Arah Condong, itu tidak berhasil dibangun. Sehingga Belanda memindahkan rencananya ke kota Binjai, di Limo Sundai, dan akhirnya di Timbang Langkat, di Binjai Timur atau Binjai Kota. Itu adalah kota yang dibangun Belanda di Langkat. Setelah dia tidak berhasil membangun ini, pada tahun 1890, Belanda membangun tanggul, mengerahkan para kuli kontrak yang dipekerjakan paksa. Di sepanjang sungai ini dibangun tanggul, tapi tidak sebentar. Pada peta 1912, peta Belanda menunjukkan pembangunan tanggul itu belum selesai sampai tuntas. Tetapi itu terus dilakukan pembangunan tanggul itu, sehingga banyak perkampungan Melayu, banyak sungai-sungai seperti Sungai Gohor, Sungai Canggang, Sungai Benitan yang di Hinai Kanan, Sungai Ulak Berayun di arah Condong, dan dekat Stabat Baru ke arah Condong, banyak sungai-sungai yang mati. Sedangkan Belanda menggantinya dengan kanal atau irigasi untuk kepentingan perkebunannya, yaitu irigasi kanal yang dibangunnya dekat arah Condong, ke Kampung Nangka, tembus ke Titi Putih, tembus ke Karang Gading. Kemudian Belanda membangun kanal, ada juga membangun kanal di Dendang, kanal Lubuk Dalam, dan kanal-kanal yang lain. Tetapi kepentingan Melayu sebagai daerah taklukannya diabaikan.